Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Ahwalil Rizki dalam sesi komentar berita. Kali ini saya menyoroti berita terkait cadangan devisa, posisi cadangan devisa terkini ya. Nah, banyak media yang memberitakan bersumber dari siaran pers Bank Indonesia tentang posisi cadangan devisa. Nah, memang sebagaimana biasanya tiap bulan di minggu pertama atau terutama minggu pertama atau minggu kedua itu Bank Indonesia mengumumkan posisi cadangan devisa akhir bulan sebelumnya. Nah, hampir semua memberitakan dengan nada yang sama dan isi yang sama. Saya pilih dari Bloomberg Technos yang ditayangkan tanggal 6 Maret jam 11 siang ya. Judulnya penyebab cadangan devisa RI turun 2,7 miliar dolar di Februari. Ada gambar ilustrasi mata uang dolar. Beritanya begini, Bank Indonesia BI melaporkan posisi cadangan devisa terbaru. Per akhir Februari, cadangan devisa Indonesia turun dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Jumat 6 Maret 2026, BI mengumumkan cadangan devisa pada akhir Februari berada di posisi 151,9 miliar dolar Amerika, berkurang 2,7 miliar dibandingkan bulan pertama 2026. Jadi dibandingkan akhir Januari ya. Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa. Jadi penerimaan pajak berarti pemasukan ya, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, berarti pemasukan juga menambah devisa. Nah, tetapi di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah, berarti dalam konteks ini mengurangi. Dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Nah, yang terakhir ini sebetulnya ada pengakuan kan bahwa cadangan devisa berkurang antara lain juga karena pemerintah di bulan Februari, selama bulan Februari banyak melakukan operasi pasar palas ya, intervensi yang mengurangi cadangan devisa yang dimilikinya. Nah, ini menurut ini stabilisasi nilai tukar rupiah itu sebagai respon Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, ungkap laporan BI. Jadi meskipun ini hanya kutipan singkat, kita berarti kan sebenarnya Bank Indonesia mengakui nih ada soal ketidakpastian pasar keuangan global yang menekan nilai tukar rupiah, lalu ada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah melalui operasi pasar, dan itu mengurangi cadangan devisa kan gitu. Nah, di sini dikutip lagi, posisi cadangan devisa lanjut laporan BI setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Sebenarnya cara mengatakan ini terus-menerus sudah lebih dari 10 tahun sepertinya. Cara mengukur Bank Indonesia bahwa cadangan devisa itu cukup adalah dengan ada pembiayaan impor. Jadi nilai impor selama 6 bulan seolah-olah tidak hanya pakai duit ini saja untuk bayar impor, dengan cadangan devisa ditambah dengan utang luar negeri pemerintah. Padahal kan yang tadi sudah dibilang yang mempengaruhi cadangan devisa itu bukan hanya bayar impor atau bayar cicilan utang, tetapi kan perolehan utang baru. Berarti kan kalau perolehan utang barunya kurang juga tidak menambah. Kemudian juga tadi ada soal pajak ya, pajak terkait yang bersifat dolar ya, bersifat mata uang asing. Dan yang penting tadi stabilisasi nilai tukar. Kalau stabil kan nggak perlu menguras cadangan devisa untuk operasi kan. Tapi nggak apa-apa lah, ini memang biasa untuk disampaikan ya. Nah, di sini dikutip lagi, Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ya, memang Bank Indonesia harus ngomong begitu ya, tapi kita pemirsa dan saya sebagai pengamat ekonomi ya tetap lihat-lihat juga ini cukup kuat nggak ya. Kalau Bank Indonesia harus bilang mampu ya gitu.
Nah, ke depan Bank Indonesia meyakini ketahanan eksternal tetap baik, didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik. Perlu diingat lu ya, ini adalah ke depan, berarti ekspektasi persepsi Bank Indonesia ke depan. Tentu sebagai otoritas moneter, salah satu otoritas ekonomi, dia harus mengatakan demikian ya. Cuma boleh juga dong kita sebagai pengamat atau pembelajar ekonomi ya untuk paham bahwa harus didiskon juga omongan ini, bener nggak gitu. Maksudnya sepositif itukah ke depannya, kan begitu. Nah, Bank Indonesia terus meningkat, ini pernyataan dari Bank Indonesia dikutip, terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, jelas laporan BI. Nah, ini juga rutin dinyatakan tiap bulan ya ketika merilis cadangan devisa. Tapi saya kira di sini juga titik krusialnya meningkatkan sinergi ini. Apakah BI menurut saja dengan kemauan pemerintah gitu, padahal dia independen. Nah, kemudian menjaga stabilitas perekonomian ini jelas tugas dia, antara lain dengan terutama menjaga stabilitas nilai tukar ya. Nah, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ini adalah semi mandat ya, tidak begitu tegas di amandemen yang baru terhadap Bank Indonesia ini, tetapi bisa juga mengundang bahwa dia harus tugas utamanya apa gitu kan, kurang lebih begitu. Nah, saya ingin memperlihatkan bahwa sumber berita itu ini, nah, siaran pers. Jadi disebut laporan tadi sebenarnya hanya siaran pers ya, jangan juga kita jadi Bloomberg dengan berita segitu sepenuhnya mengambil. Tapi ini bukan hanya Bloomberg Technos ya, saya lihat media lain juga karena sumbernya hanya ini dan tidak ada siaran pers lisan, jadi tidak bisa ditanya ya. Ada siaran pers seperti ini saja nih dari Departemen Komunikasi. Nah, judulnya cadangan devisa Februari 2026 tetap tinggi. Bandingkan ya, tadi Bloomberg Technos yang disorotinya adalah berkurang. Nah, penyebab cadangan devisa RI turun. Tapi dari berita tadi sebetulnya jurnalisnya tidak bisa menggali ya dari apa saja, karena itu tadi murni mengutip dari sini. Tapi nggak bisa disalahkan juga jurnalisnya, nggak ada kesempatan tanya jawab kepada pejabat BI terkait ini. Nah, ini isinya seperti ini, 2 paragraf inilah yang dikutip jadi berita. Ini kritik saya juga kepada Bank Indonesia dan juga kepada jurnalis, mesti harus ditanyain ini kan ada Departemen Komunikasinya itu ya mestinya kan ditanyakan. Itu tadi kan disebut beberapa variabel, itu bisa nggak dijelaskan lebih lanjut, misal itu seperti itu ya. Dan mungkin harus digali tentang berapa yang dipakai untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, itu juga memang salah satu rahasia yang diperbolehkan menurut peraturan ya. Bank Indonesia mungkin tidak menyampaikan berapa sih yang dia kuras cadangan devisa untuk stabilisasi itu. Tapi bisa ditanyakan kan soal penarikan pinjaman luar negeri dan kemudian kebutuhan impor kan, impor. Dan jangan lupa di bulan Februari ini juga ada arus modal keluar meskipun masih tipis ya. Nah, misalnya kita bandingkan dengan data di informasi dari Kementerian Keuangan tentang pasar surat utang. Jadi SBN itu kan ada tiap bulannya itu masuk berapa, keluar berapa. Untuk Februari ini neto keluar ya. Jadi itu yang mengurangi juga cadangan devisa. Nah, ini kita informasinya ini menurut saya dari Bank Indonesia, dan dari bulan ke bulan silakan pemirsa saya periksa ya kayak begini saja. Jadi tidak banyak informasi yang bisa kita gali. Nah, kalau mau lebih lanjut ada di Bank Indonesia itu ini. Nah, di lamannya itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada rincian. Ada Desember, ada Januari, ada Februari ya. Dari tadi cadangan devisa yang 151,9 miliar tadi, ada rincian bentuknya, ada cadangan emas, ada special drawing rights ya, EMF, ada reserve position in the fund juga di EMF, SDR juga. Lalu ada currency and deposit, berarti simpanan dan mata uang. Lalu ada security, surat berharga
uang ya, tapi ya bukan surat berharga yang ini. Lalu other claims. Nah kalau kita lihat di sini, pertama dulu tadi kan beritanya Bloomberg hanya membandingkan dengan bulan Januari. Sementara Bank Indonesia malah tetap menyampaikan dengan gagah cadangan devisa masih tinggi. Dan padahal berkurangnya 2,7 miliar itu signifikan loh. Nah saya ingatkan juga kalau dibandingkan dengan akhir tahun lalu 156,47 miliar dolar, berarti sudah 4,5 miliar dolar selama 2 bulan ini berkurangnya cadangan. Dalam sebulan itu keluar dan masuk ya, ini netonya. Nah kalau kita lihat juga yang berkurang adalah surat berharga ya, securities. Ini juga bisa dikaitkan dengan arus kapital ya, semacam itu. Nah dengan demikian saya tutup komentar saya bahwa ini dalam 2 bulan turun 4,5 miliar dolar itu di awal tahun ya, cukup jarang terjadi. Memang biasa Desember ke Januari itu turun sedikit, Februari biasa stuck, tapi sebanyak ini itu jarang karena waktu-waktu bayar cicilan utang yang besar juga bukan di Februari, nanti Maret, April, sehingga angka cadangan devisa ini sebetulnya memberikan sinyal sedikit goyangan di cadangan devisa kita dan juga keterpaksaan Bank Indonesia untuk operasi pasar valuta asing ya. Jadi kita harus waspada ini. Kalau Maret, April, Mei ini nanti di bursa efek, kemudian di pasar surat utang, ya itu kondisinya masih tidak bagus, itu ada kemungkinan capital outflow ya, meskipun mungkin belum besar, tapi kan otomatis menggerus cadangan devisa. Ya, demikian, mudah-mudahan informasi dari saya ini bermanfaat buat pemirsa.